Sementara itu informasi dari Kabupaten Tuban terancam kehilangan mata pencaharian paguyuban pedagang parkir wisata Sunan Bonang melakukan audiensi di gedung DPRD Tuban. Audiensi ini dilakukan menyusul kekhawatiran para pelaku usaha dan parkir wisata Sunan Bonang terkait shuttle ilegal. Mereka meminta DPRD untuk memberikan solusi terkait rencana implementasi sistem yang tak kunjung terrealisasi. Maraknya shuttle ilegal yang ada di Tuban mulai menggerus pendapatan sejumlah pedagang dan parkir wisata Sunan Bonang, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban. Bus-bus peziarah yang seharusnya diparkirkan di terminal wisata Kebonsari yang merupakan tempat parkir resmi justru parkir liar di lokasi lain. Kemudian rombongan peziarah diangkut langsung oleh shuttle MPU ilegal. Akibatnya kondisi terminal wisata Kebonsari menjadi sepi peziarah. Ketua Paguyuban Pedagang Parkir Sunan Bonang mengungkapkan bahwa bus-bus tidak banyak yang masuk terminal resmi, sehingga pendapatan para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari peziarah menurun. Bahkan pada hari biasa mereka hanya mendapatkan untung Rp30.000 saja, sementara hari Minggu berkisar Rp100.000. Selain itu, mereka masih harus membayar retribusi listrik. Para pedagang menuntut agar shuttle ilegal yang telah beroperasi selama 4-5 tahun ditertibkan. Tuntutan kami tetap bis itu sesuai parkir di sesuai tempat yang disediakan pemerintah yang resmi. Dan shuttle itu tolong sementara ini dihentikan. Karena itu dari teman-teman wartawan sudah tahu itu sudah melanggar aturan. Kalau melanggar aturan bagaimana toh? Namanya kita manusia hidup bermasyarakat hidup di negara, kalau melanggar aturan harusnya gimana? Aparat penegak kan yang melakukan penertiban itu, tapi kenyataannya ini berlarut-larut sampai 4 tahun tidak ada penegakan dan tidak ada penertiban sama sekali selama 4 tahun. Hanya kita dijanji ini Mas Teguh sebagai ketua yang lama juga 3 tahun dengan program sama seperti yang dibicarakan tadi. Pendapatan selama ini bagaimana? Terus terang saya pribadi yang katanya tempat wisata hari Sabtu Minggu rame ya, saya hari Sabtu dapat 30.000. Hari saya jualan kopi, ponten, dan minuman. Ada teman-teman saya wartawan sering mampir ke sana. Di arah Kebonsari, parkiran bis, yang katanya hari Sabtu Minggu itu full katanya. Kita hari Minggu saya dapat 100.000. Sementara kita retribusi harus bayar, listrik harus bayar. Sementara itu pihak DLHP mengklaim bahwa sudah ada pembahasan skema, mulai dari sistem shift becak sampai pembayaran dengan sistem tiketing harga yang tertera di tiket. Di wisatanya ada terminal pusat, di mana itu? Di Bonsari. Kemudian yang lain sebagai pengampunya ya, nanti ada transportasi penduduknya. Sehingga kita berharap nanti bis-bis yang ada yang mau wisata ke Tuban memang fokusnya di Bonsari. Kalau terkait shuttle awalnya seperti apa Pak? Ada shuttle ini? Kalau ceritanya teman-teman tadi kan gitu, dari COVID dan seterusnya. Saya malah dengar sekarang ini diceritain teman-teman. Berarti memang dari awal ilegal ya? Apa ya? Saya belum lihat izin, kan semua usaha harus ada izin semua. Saya kan belum lihat itu. Saya dengar dari cerita teman-teman tadi. Oh kok gini-gini, oh berarti penyelesaiannya harusnya seperti ini. Ada terlibatan organda dan stoknya? Enggak sih, saya enggak tahu ya. Mungkin mungkin tahu, tapi saya tahunya ada shuttle yang diceritakan ya barusan tadi. Sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat, Ketua Komisi 1 DPR menegaskan bahwa akan melakukan rapat internal dengan pihak terkait untuk mendesak agar aspirasi para pedagang parkir segera direalisasikan. Politisi Golkar ini juga menyebut bahwa aspirasi ini akan direalisasi hingga akhir Oktober mendatang. Agenda hari ini seperti apa? Ya, ini tadi teman-teman paguyuban pedagang parkiran Bonsari menyampaikan keluh kesahnya yang mana saat ini memang dari segi pendapatan ini teman-teman ini menurun daripada sebelum-sebelumnya. Ini karena memang ada beberapa yang dulu katakanlah satu titik parkirnya ya ada di Bonsari, karena kemarin waktu COVID ini karena ada COVID dan sampai saat ini akhirnya parkir ini memencar ya, ada di mana-mana ada. Nah, ini menjadi akhirnya dari teman-teman
paguyuban ini dari pendapatan pasti berkurang ya. Nah ini menjadi PR kami tentunya bersama OPD terkait bagaimana nanti parkir ini bisa katakanlah kalau bisa semua ini adalah rame ya. Jadi rame dan jangan sampai katakanlah satu kebijakan menguntungkan salah satu pihak ya. Ini menjadi mungkin PR kami bersama OPD untuk menata bagaimana yang datang ke Tuban ini ya benar-benar nyaman ya, baik daripada lokasinya maupun transportasinya, pelayanannya itu ya. Diketahui setidaknya ada 170 kios dan 181 pedagang asongan tergabung dalam paguyuban pedagang parkir wisata Sunan Bonang yang kini mengaku mengalami penurunan pendapatan. Triyoga Pranata, Solikul Ma'arif, JTV Tuban.